Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Sigit Setiawadi. Saya pensiunan dokter kandungan. 17 Agustus 2005 saya menurunkan papan nama saya. Nah, saya ingin cerita sedikit tentang bagaimana awalnya saya mengenal bisnis MB ini. Jadi bisnis MB masuk ke, atau saya dikenalkan dengan bisnis MB itu kurang lebih tahun 93. Saat itu saya sedang dinas sebagai dokter kandungan pertama di Pacitan. Nah, suatu saat datang ke rumah istri dari karyawan saya, bukan karyawan sih ya, dokter, istri dokter umum di situ. Kemudian beliau membawa sabun dan mengatakan, "Dok, ini ada sabun ajaib, Dok. Deterjen ya." Nah, dia promosi bahwa deterjen itu tidak menyebabkan, tidak nguntuk, tidak tanpa dikucek langsung bersih. Nah, saya waktu itu ya guyonan aja bahwa saya pun tidak ngucek gitu ya. Nah, kemudian beliau menanyakan, "Apa Dok sabunnya?" Saya sebut merek R gitu ya. "Loh, kan ngucek Dok." "Ya, yang ngucek kan pembantu." Nah, gitu ya. Nah, tapi ya akhirnya beliau saya pertemukan dengan istri saya dan semua yang ditawarkan tadi dibeli oleh istri saya. Nah, kemudian berikutnya ini yang membuat tidak enak. Dia mulai cerita bahwa ini ada bisnisnya Dok, namanya MW. Bla 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 bla, saya diajak untuk ikut seminar, diajak untuk ikut pertemuan di rumahnya. Saya berpikir, bisnisnya seperti ini. Saya harus datang ke rumah orang, bawa sabun, deterjen, kemudian mengatakan ada sabun ajaib. Wah, saya betul-betul merasa terhina, Bapak Ibu. Ya. Saya seorang dokter kandungan disuruh melakukan bisnis yang seperti itu, bawa produk, bawa sabun masuk ke rumah orang. Nah, singkat cerita, saya negatif. Dan setiap kali saya mendengar kata MW, kata networking, saya langsung teringat hal itu. Ya, teringat bahwa saya diajak bisnis orang dengan cara masuk ke rumahnya orang dan membawa produk. Ya. Sampai suatu hari, tahun 2003, pertengahan 2003, anak saya nelpon saya. "Pak, saya diajak temanku ikut MW, boleh enggak Pak?" Wow, mendengar itu saya langsung semangat. Ya, saya langsung katakan, "Oh boleh itu bagus." Ya. Karena saya melihat Adi anak saya itu orangnya pendiam banget gitu ya. Kalau di rumah hampir enggak pernah keluar dari kamar. Kok tiba-tiba dia mau bisnis MW, bisnis jualan sabun door to door. Ya saya tentu senang. Ya, untuk melatih anak ini. Nah, singkat cerita dia nggak tahu saya menjalankan bisnisnya apa enggak. Tiba-tiba dia pulang waktu liburan, kemudian mengeluarkan flip chart gitu ya, lembar balik. Di situ saya melihat ada angka 40 juta dalam waktu 2 sampai 5 tahun ya. Flip chart itu setengah saya banting di depan dia. Saya katakan, "Ya, Bapak sih bisa lah dapat segini," gitu ya. Itu tahun 2003 Bapak Ibu, ya. 40 juta itu angka yang sangat besar saat itu. Ya, Bapak bisa lah, tapi ya harus kerja keras gitu ya. Melahirkan bayi terus-menerus. Udah, kamu ikut aja deh. Nanti kalau kamu sudah berhasil, Bapak akan ikut kamu. Bukan berarti saya mau ikut bisnisnya, enggak. Artinya saya akan ikut dia gitu ya. Nah, kemudian dia cerita tentang poin dan lain-lain yang saya simpulkan bahwa kalau saya membeli produk, saya akan membantu anak saya, membantu bisnisnya. Akhirnya saya sepakati, oke, saya join. Ya, saya waktu ngantar ke bandara, saya mampir di Nyemur Sari situ kantornya. Ya, sampai sekarang masih di sana. Kemudian saya tanda tangan dan membeli
beberapa produk yang dulu waktu di Pacitan sudah pernah saya pakai dan memang bagus. Yang namanya sampo mobil itu awet sekali, pasta giginya juga awet dan sebagainya, gitu ya. Nah, setelah itu ya sudah, ya saya pulang dan saya tidak ingat lagi dengan MW. Sampai suatu saat beberapa minggu setelah itu Adi nelpon saya, ngajak saya untuk seminar, leadership seminar di Jakarta. Saya tanya, Di, berapa hari seminarnya? 3 hari, Pak. Bayar. Waduh, Di, Bapak kalau seminar nggak pernah bayar, Di. Apalagi seminar 3 hari, Di, tentunya ya eman-eman kalau ditinggal, ya. Saya di Batu, 3 hari meninggalkan Batu, udah berapa seksio yang saya tinggal, ya. Nah, singkat cerita saya menolak. Dan yang saya herankan, Adi terus-menerus ngajak. Nelpon, SMS, kemudian ke ibunya mengatakan, Bapak perlu, Bu, seminar ini, Bu. Waduh, saya juga agak mangkel juga, gitu ya. Karena dianggap perlu ikut seminar, gitu ya, oleh seorang anak. Ya, tapi lama-lama saya melihat bahwa kok Adi begini ya, gitu ya. Ini ada sesuatu ini. Nah, akhirnya saya putuskan, oke Bu, kita berangkat deh. Toh cuma meninggalkan 3 hari. Akhirnya saya ngajak istri saya, kakak saya untuk berangkat ke Jakarta. Dan di sana saya seperti katak dalam tempurung yang dibuka tempurungnya. Saya melihat sesuatu yang nyaris tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Selama ini yang saya pikir sukses itu adalah kalau saya kerja keras, bisa hidup nyaman, gitu ya, punya rumah besar dan lain-lain, itulah sukses. Dan sepanjang kalau saya ingin mempertahankan kesuksesan, maka ya saya harus bekerja terus, gitu ya, bekerja keras terus, gitu ya. Dan faktanya saya semakin senior, bekerjanya juga semakin keras, gitu ya. Nah, itulah definisi sukses menurut saya dan cara bagaimana sukses. Tapi saya lihat di panggung, orang-orang yang cerita itu tidak seperti itu. Mereka hanya bekerja sementara, kemudian bisa menikmati seterusnya, gitu ya. Bahkan waktu itu ada Skipros yang sudah menikmati puluhan tahun, tinggal di rumah seluas 75 hektar, ya, setiap tahun mendatangkan anak-anak dari seluruh Amerika untuk dilatih kepemimpinan di rumahnya dengan biaya dia, gitu ya. Wow. Satu lagi, Supat Prapafat waktu itu dari Thailand, seorang anak muda yang ikut MB karena ingin membeli, anak miskin, dia mahasiswa miskin waktu itu ingin membeli celana jeans, ya, celana Levi's 505, gitu ya. Nah, dan akhirnya berhasil. Waktu itu dia kalau tidak salah diamond, tapi sekarang sudah triple diamond kalau tidak salah. Supat Prapafat dari Thailand. Dan Sufat mengatakan dia baru saja menyumbang viharanya $50.000. Wow, $50.000 sekitar 500 juta. Zaman itu rasanya saya aja belum pernah nyumbang masjid 500 juta, gitu ya. Nah, disitulah saya mulai positif. Ya, kemudian saya memutuskan, oke Di, Bapak mau melakukan ini. Dan saya kemudian pertemukan dengan seorang namanya Pak Aldi, ya. Beliau yang mendatangi saya ke tempat duduk saya. Dan dia mengatakan ini, sesuatu yang tidak pernah saya lupakan sampai sekarang. Pak Sigit, berapa lama Bapak memutuskan menggantikan penghasilan Bapak dari profesi dengan penghasilan dari bisnis ini? Wow, saya tidak pernah bisa membayangkan Bapak Ibu ada yang bisa menggantikan penghasilan saya dari profesi. Saya dokter kandungan senior, punya rumah sakit, rasanya sulitlah untuk menggantikan penghasilan itu. Dan saya mau ikut MW bukan untuk itu hanya saya ikut hanya sekedar untuk backup income saja. Jadi saya tanya, apa bisa Pak? Beliau dengan tegas menjawab sambil melihat mata saya, bisa Pak. Kalau Bapak serius menjalankan sesuai sistemnya secara part-time, berapapun penghasilan Bapak sekarang, masih lebih besar penghasilan dari bisnis ini 2-5 tahun lagi. Wah, saat itu Bapak Ibu rasanya di otak saya
tuing 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 seperti ada musik gitu ya. Kenapa? Karena saya sudah bertahun-tahun sejak tahun 97, jadi sudah hampir 6 tahun itu gelisah. Karena tahu bahwa profesi dokter nggak aman penghasilannya. Aman untuk si dokter, tapi tidak aman untuk keluarganya. Dan tahun 97 itu kan seperti Bapak Ibu sering saya ceritain, ada 3 janda dokter yang secara berturut-turut datang ke rumah untuk jualan door to door. Ya. Dan semuanya ceritanya sama, yaitu mereka tadinya tidak bekerja, setelah suaminya meninggal mereka harus bekerja karena anak-anak masih butuh dana. Nah, di situ Bapak Ibu, begitu saya melihat ada kesempatan, akhirnya saya mengerjakan. Saya saya katakan kepada Pak Aldi, oke Pak, saya kerjakan, cuman saya tidak tahu apa-apa tentang bisnis ini. Saya juga Bapak di Jakarta, saya di Malang, di Batu. Tapi beliau mengatakan, nggak masalah Pak Sigit, bisnis ini sudah established, bisa dikerjakan di seluruh pelosok Indonesia. Bapak kerjakan aja, nanti kalau CD-CD-nya, kaset waktu itu, kaset-kasetnya akan kami kirim dari sini. Oke, saya diberi 1 kaset, latihan presentasi, kemudian saya pulang, saya belajar presentasi, dan saya kemudian presentasi kepada kakak saya yang tinggal di rumah. Beliau mau, kemudian saya presentasi kepada adik saya yang juga mengelola ARB saya, dia mau. Ya, setelah itu saya mulai presentasi ke semua orang, ke banyak orang, teman-teman, tetangga, family. Tidak ada satupun yang mau. 40 lebih saya melakukan presentasi, bertemu muka dengan mereka, menjelaskan dengan semangat, ya, dan mereka menolak. Ketika giliran beberapa bidan saya presentasi menolak, maka saya merasa bisnis ini tidak jalan untuk saya. Dan saya SMS ke anak saya, Bapak tidak bisa bidan aja tidak mau. Nah, untungnya anak saya tidak mengatakan apa-apa, dia cuma menulis, Pak, gunakan kaset. Dan begitulah saya minta dia kirimi kaset, saya dikirimi 100 kaset, kemudian saya dengarkan, ya, itu yang 75 kaset baru, itu nilainya kali 1 kaset 20, jadi 1,5 juta, ya, tidak mahal Bapak Ibu. Dan selama sebulan saya mendengarkan terus kaset-kaset itu, saya beli beberapa kaset player, Walkman karena saya tidak punya. Dan kemudian mulai Januari 2004 saya mulai menjalankan dengan gila-gilaan di hari Sabtu dan Minggu. Karena hari lain saya tidak mungkin mengerjakan. Dan waktu praktek juga tidak mungkin mengerjakan. Saya tidak berani menawarkan bisnis ini kepada pasien-pasien saya. Jadi Sabtu Minggu saya mengerjakan dengan istri. Hampir setiap 1 minggu saya ingin berhenti. Karena berat sekali menemui orang, ditolak, dan seterusnya. Dan setiap kali saya ingin berhenti, saya cuma melihat istri saya, membayangkan dia harus jualan door to door kalau sesuatu terjadi pada saya, dan itu yang menyemangati saya. Sehingga tahun 2005, penghasilan sudah lumayan, kemudian saya memutuskan untuk berhenti praktek. Dan sampai saya kembangkan lagi bisnis sampai 2006, setelah itu saya stop, saya tidak lagi mengembangkan, tapi penghasilan terus dapat dari situ, dan ya lumayan bisa untuk hidup layak, masih ada sisa sedikit untuk investasi sana sini. Dan begitulah, saya selama hampir 12 tahun saya tidak mengerjakan bisnis MB, hanya kadang-kadang membantu grup yang di bawah yang ingin bantuan presentasi misalnya, atau ada temannya yang ingin tahu, ya dibawa ke tempat saya presentasi, hal-hal seperti itu aja gitu ya. Tapi saya mengembangkan secara melebar tidak. Nah, sampai kemudian ada BTD nih. Ya, BTD itu saya dibuatkan BTD Desember 2016 ya, oleh teman-teman yang petani, membina petani di situ, kemudian
membuatkan audio terapi bawah sadar, tadinya 15 juta, kemudian 50 juta, kemudian ada yang minta 100, akhirnya yang 15 sama 50 saya hapus, tinggal yang 100 juta. Dan mulai muncul keanehan-keanehan, orang dianggap aneh oleh lingkungannya setelah mendengarkan CD itu, kemudian mulai muncul kebingungan setelah ini apa gitu ya. Dan akhirnya beberapa orang minta dijoinkan MW, saya tadinya tidak mau, tidak bersedia karena saya sudah tidak ingin membimbing lagi, saya tidak ingin menjalankan bisnis lagi. Tapi ternyata jalan hidup berubah. Ya, teman-teman yang ikut di angkatan pertama itu bulan-bulan April itu merasa bahwa dengan metode BTD ini luar biasa hasilnya. Dan saya amati dalam 2 bulan memang luar biasa. Dalam 2 bulan itu yang dihasilkan mereka sama dengan yang saya dulu hasilkan selama 8 bulan dengan cara lama tahun 2004 itu. Nah, itulah saya mulai serius, mulai mengembangkan dan lain-lain. Pada awal-awalnya masih bingung antara metode kita dengan metode N21, tapi lama-lama sudah kelihatan jelas sekali bahwa metode sukses otomatis ini sangat berbeda. Ya, di mana di sini kita mengerjakan business networking dengan pola yang 180 derajat berlawanan dengan menjalankan networking secara umum. Ya. Kalau di networking secara umum kita harus ketemu banyak orang. Di sini saya larang jangan ketemu orang. Bayangkan Bapak Ibu menjalankan business networking tapi tidak ketemu orang. Tidak perlu presentasi, tidak perlu jual-jual. Tidak perlu nelpon-nelpon, bahkan tidak perlu keluar rumah. Semua bisa dilakukan. Dari kamar, ada sebuah sistem yang menjalankan. Ya, dan itulah mulai. Terus berjalan, teman-teman makin semangat. Kelihatan dari LS bulan Juli masih sedikit, LS November mulai melonjak. Ya, LS Maret 2018 luar biasa peningkatannya yang hadir, dan sampai detik ini kemarin Pak Kosin bulan April break silver producer dengan volume ruby, sesuatu yang saya belum pernah melihat. Ya, biasanya orang break silver producer itu pas-pasan 16 juta PV pas gitu ya, karena sebagian besar ditutup sendiri yang terakhir. Beberapa ratus ribu PV tutup sendiri. Tapi Pak Kosin enggak. Lewat terus sampai ruby. Kemudian break yang kedua bulan Mei kemarin 30 juta PV. Wah, itu luar biasa Bapak Ibu. Dan bonusnya bukan lagi kemelinting tapi kemelontang, 27 juta. Dalam waktu Pak Kosin mengerjakan ini ya sampai sekarang mungkin 1 tahun ya. Sampai saat ini. Nah, itulah Bapak Ibu. Dengan perjalanan yang seperti ini, ya insya Allah kalau biasanya kita mengatakan go diamond, maka kita sekarang berani mengatakan go founders crown ambassador. Ya, karena memang saya melihat sebuah peluang yang luar biasa untuk Bapak Ibu bisa punya atau bisa menjadi founders crown ambassador dengan penghasilan kurang lebih 1 miliar sebulan. Ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Ini adalah awal dari perkenalan saya dengan MW sampai hari ini, bulan Juni 2018. Saya kira sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi dan selamat siang.